Kepingin tapi tidak bisa, akhirnya nyontek Indonesia juga. Bangga. Pemain berpaspor Indonesia jadi buruan klub-klub top Eropa. Pemain-pemain keturunan timnas Indonesia mulai menarik perhatian klub-klub besar di Eropa. Performa gemilang yang mereka tunjukkan baik di level klub maupun bersama tim nasional menjadi magnet bagi pencari talenta. Ditambah lagi kehadiran mereka membawa nilai strategis berupa peluang engagement yang besar bagi klub-klub yang merekrutnya. Potensi ini membuat perekrutan bintang timnas Indonesia tak hanya sekadar memperkuat skuad, tetapi juga menawarkan keuntungan dari sisi promosi. 1. Jay Itzes. Kapten timnas Indonesia Jay Itzes sedang menjadi pusat perhatian sejumlah klub papan atas Eropa. Performa impresifnya bersama Venezia di Serie A musim ini meski bermain untuk tim promosi menjadi alasan utamanya. Salah satu klub yang dikabarkan tertarik adalah Bologna, tim yang saat ini bersaing di papan atas Serie A. Keseriusan Bologna terlihat dari pemantauan langsung oleh direktur teknik mereka saat Itzes bermain melawan Cagliari di kandang Venezia. Karakter kepemimpinan dan konsistensi permainan Jay Itzes menjadi daya tarik utama bagi klub tersebut. 2. Kevin Dix. Bek kanan berusia 28 tahun ini juga masuk dalam daftar incaran klub Eropa. Meski masih memiliki kontrak hingga 2025 dengan FC Copenhagen di Liga Denmark, kabar bahwa klubnya berencana melepasnya membuka peluang bagi tim-tim lain untuk merekrutnya. Dua klub yang dikabarkan serius mengejar Kevin Dix adalah Como 1907 dari Italia dan Borussia Mönchengladbach dari Bundesliga Jerman. Namun, Mönchengladbach tampaknya lebih agresif dalam proses pendekatan. Bahkan negosiasi awal antara kedua pihak dilaporkan telah dimulai. 3. Mads Hilgers. Bek tengah muda ini tidak kalah menarik perhatian. Meski kontraknya bersama FC Twente baru berakhir pada 2026, beberapa klub ternama dikabarkan siap menebus nilai kontraknya. Nama-nama seperti PSV Eindhoven, Como 1907, dan Sevilla disebut-sebut sebagai peminat utama. Mads Hilgers dianggap memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa, menjadikannya investasi jangka panjang yang potensial. Dengan usianya yang masih muda, ia dinilai mampu memberikan kontribusi besar bagi klub-klub yang ingin memperkuat lini pertahanan mereka. Ketiga pemain ini menjadi bukti bahwa bakat-bakat dari Asia, khususnya Indonesia, semakin diakui di kancah sepak bola Eropa. Potensi mereka tidak hanya memberikan dampak di lapangan tetapi juga membuka peluang besar dalam hal branding dan penggemar global. Mantan manajer timnas Malaysia Datuk Kamarul Arifin menilai sudah saatnya Federasi Sepak Bola Malaysia mengikuti langkah timnas Indonesia. Tepatnya terkait memanfaatkan dengan baik pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Terbukti skuad Garuda mampu tampil solid saat membawa skuad terbaiknya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona. Pemain-pemain yang berkarir di Eropa tersebut mampu memberikan banyak perbedaan dan membawa kemajuan sejauh ini. Hal tersebut bisa jadi contoh bagi Malaysia untuk menempuh jalan yang sama. Datuk Kamarul Arifin menjelaskan bahwa langkah awal yang harus dilakukan adalah mendata pemain keturunan Malaysia, terutama mereka yang saat ini berkarir di Eropa dan memiliki darah Malaysia. Tentunya butuh kerja keras ekstra karena pekerjaan tersebut tidak mudah dan butuh kerjasama dari semua pihak. Mekanisme terbaru yang kita perlukan adalah melacak pemain-pemain lama yang bermain di liga-liga Eropa. Saya yakin banyak yang ada dalam daftar sekarang, kata Datuk Kamarul Arifin dilansir bolasport.com dari laman Stadium Astro. FAM harusnya banyak berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait masalah ini. Ketum PSSI sudah cukup berpengalaman dan sukses membawa pemain-pemain berkualitas untuk bergabung ke timnas Indonesia. Mereka tidak perlu malu karena langkah yang dilakukan ini mendapatkan dampak positif bagi timnas. Apa yang dilakukan Erick Thohir adalah melacak pemain-pemain ini hanya dengan mengirim email. Kita perlu meyakinkan mereka mengapa dia perlu mengubah kewarganegaraan mereka dari Belanda ke Malaysia misalnya, lanjutnya. Kamarul Arifin menambahkan peran bos JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim bisa jadi penghubung antara pemain keturunan dan FAM. Apalagi sosok tersebut memiliki reputasi dan diharapkan bisa membuat pemain keturunan tertarik bergabung dengan Harimau Malaya. Mereka bermain bukan hanya untuk lencana di dada mereka, tetapi hal-hal sampingan juga harus menjadi bonus. Saya yakin bahwa di bawah Tunku Ismail Sultan Ibrahim, semua peralatan berada dalam kondisi terbaik. Mungkin sebelumnya masih banyak kekurangan, tutupnya.